Saudara, sebuah kapal tanker yang sedang dalam perbaikan di kawasan galangan kapal Tanjung Ucang, Kota Batam, Kepulauan Riau mengalami kebakaran hebat. 4 pekerja meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka bakar serius. Saudara, inilah detik-detik terjadinya kebakaran di sebuah kapal tanker yang sedang dalam dok perbaikan di kawasan galangan kapal PT ASL Shipyard, Kota Batam. Kobaran api dan gumpalan asap hitam pekat terlihat di bagian lambung depan kapal. Para pekerja di area kapal berlari menyelamatkan diri. 9 orang pekerja menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dan 5 lainnya mengalami luka bakar berat. Seluruh korban langsung dilarikan ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Geraha Hermin dan Rumah Sakit Aini. Kejadian tersebut berlokasi di atas kapalnya yang ada di dalam tangki. Jadi kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker. Jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Berapa korban, Pak? Untuk korban yang sudah divalidasi ada 9 korban. Ada 9 korban yang dimana 4 diantaranya meninggal dunia. 4 diantara meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Kita terhubung dengan Kapolresta Barelang, Kombes Zainal Arifin untuk mengetahui situasi terkini. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Bang Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Kapolres, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kronologis terbakarnya kapal tanker ini? Baik, Bang Iksan, kami sampaikan bahwasannya kejadiannya ini pada hari kemarin, hari Rabu, hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, tepatnya sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, kami menerima informasi dari PT ASL Indonesia, Shipyard Indonesia ini posisinya adalah di daerah Tanjung Uncang, Bang, Batu Aji, Batam. Di situ dapat informasi kami bahwasanya terjadi kebakaran di salah satu unit kapal yang sedang dilakukan repairing atau perbaikan, yaitu kapal Federal 2 di docking galangan PT ASL Indonesia Shipyard. Demikian, Bang. Oke, sampai hari ini sudah diketahui penyebab pasti kebakarannya apa? Baik, Bang Ihsan, kami sedang melakukan penyelidikan karena sampai tadi malam itu masih kita fokus kepada evakuasi korban, kemudian untuk pemadaman api di TKP, Bang, di kapal Federal 2 tersebut. Oke, Pak Kapolres, bisa diceritakan lagi lebih detail kejadian ini terjadi pada pukul berapa dan saat itu para korban ini sedang melakukan aktivitas apa di kapal? Baik, Bang, ini hasil pemeriksaan kami, hasil penyelidikan kami di TKP, beberapa saksi kita sudah lakukan pemeriksaan dan hasil penyelidikan sementara karena ini masih hot ya, Bang, ya. TKP-nya ini masih panas, jadi kita tentunya masih fokusnya adalah bagaimana memadamkan api dan evakuasi korban. Jadi kejadiannya itu kemarin pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2025, awalnya sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, kami menerima informasi dari PT Galangan Kapal PT ASL Shipyard Indonesia, itu ada kebakaran. Jadi untuk korban pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan pekerjaan repairing, Bang. Repairing di salah satu titik di kapal Federal 2 tersebut. Jadi kapal Federal 2 ini sedang dilakukan pemeliharaan atau perbaikan repairing di PT ASL tersebut, Bang. Oke, lalu untuk evakuasi sendiri seperti apa, Pak Kapolres? Kami sampaikan bahwasanya untuk korban yang terdata ada 4 meninggal dunia, kemudian 4 luka bakar, ini luka bakar yang serius, dan 1 luka bakar ringan, Bang. Tapi sekarang sudah ditangani, sudah dilakukan perawatan di 2 rumah sakit yang ada di Kota Batam. Demikian, Bang Ihsan. Oke, untuk 4 korban meninggal sendiri sudah diidentifikasi, Pak?
Sudah diidentifikasi semua, Bang. Tentunya nanti untuk masalah bagaimana proses kejadian sebenarnya, kami akan melibatkan laboratorium forensik Polri yang ada di Medan, Bang, Sumatera Utara. Oke, untuk pihak kapal maupun pihak galangan sendiri seperti apa pemeriksaannya, Pak? Ini masih kita dalami, Bang, satu-satu karena semalam ya kemarin fokus kami masih sebatas untuk evakuasi dan pemadaman api kebakaran yang ada di Federal 2 tersebut, biar tidak melebar kemana-mana. Oke, baik. Terima kasih Kapolresta Barelang Kota, Kombes Zainal Arifin sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Iksan. Selamat siang, sukses selalu. Saudara, pasca penemuan jasad bocah perempuan 10 tahun yang ditemukan tewas, polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengejar terduga pelaku. Petugas juga menyita barang bukti dari lokasi tempat kejadian perkara. Bocah 10 tahun yang ditemukan tewas di mes milik terduga pelaku yang hanya berjarak 50 meter dari tempat tinggal korban di kompleks perusahaan PT Indo Lampung Perkasa, Tulang Bawang, Lampung. Korban diduga dibunuh dan mengalami kekerasan seksual. Polisi melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti. Bukti yang kami amankan di TKP ini ada beberapa potong pakaian, baik dari milik korban maupun dari terduga pelaku yang ada bercak darahnya. Kemudian ada baju yang pada saat jam hilangnya itu dipakai, yang baju piyama warna hijau. Kemudian ada juga sendal yang ditemukan oleh petugas itu di atap plafon dari rumah pelaku ini. Ada berapa saksi, Pak, sampai sekarang sudah diperiksa? Sejauh ini sudah ada 4 saksi. Tadi pagi kita tambah lagi ada 2 orang yang sudah kita periksa. Seorang bocah perempuan ditemukan meninggal dunia di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Korban diduga diracun dan diperkosa. Dia ditemukan di kamar mes pekerja PT Indo Lampung Perkasa dalam kondisi mengenaskan pada Senin malam. Dari sejumlah barang bukti di lokasi, paman korban menduga keponakannya tewas karena diracun. Tak hanya itu, korban juga diduga mengalami kekerasan seksual. Menurut polisi, pencarian dimulai saat adanya laporan orang hilang. Korban akhirnya ditemukan di mes karyawan di Desa Gedung Meneng, Tulang Bawang, Lampung dengan sejumlah luka di tubuh. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban dibunuh dan diperkosa. Salah satu warga kemudian mencurigai ada mes karyawan yang digembok dari luar. Kemudian didobrak, lalu ditemukan korban berada di kamar tersebut dalam keadaan sudah meninggal dan tertutup karpet. Kami kuat dugaan memang ini ada indikasi pemerkosaan dan pembunuhan. Untuk terduga pelaku saat ini sudah dapat kami identifikasi dan kuat dugaan yang bersangkutan saat ini melarikan diri, dan kami dari tim TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang beserta dengan Polsek Jajaran diperintahkan langsung oleh Bapak Kapolres untuk kita kejar, dan sementara ini kami lagi melakukan pengejaran terhadap pelaku. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diotopsi. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Roma Afria Idam, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang asisten rumah tangga di Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi korban penganiayaan majikan. Korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Seorang asisten rumah tangga asal NTT berinisial I di Batam, Kepulauan Riau, babak belur usai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh majikannya. Korban berhasil diselamatkan sebuah komunitas usai mengalami luka hampir di sekujur tubuhnya. Usai diselamatkan, korban I langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari pemeriksaan sementara, penganiayaan dipicu lantaran korban lupa menutup kandang hewan peliharaan dan majikan tidak puas dengan kinerja korban.
Hari ini tadi pagi kami melakukan gelar perkara yang dimana menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan penganiayaan ART. Berawal dari peristiwa binatang peliharaannya tidak lupa ditutup kandangnya. Usai melakukan gelar perkara, polisi telah menetapkan majikan dan 1 rekan korban sebagai tersangka. Riki Ramadoni, Kompas TV Batam. Kita ke informasi lain, polisi menangkap 2 orang yang hendak menyelundupkan 10 kg sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Asahan, Sumatera Utara. Pelaku nekat menceburkan diri ke laut untuk menghindari kejaran petugas. Kejar! Salah satu pelaku langsung menceburkan diri ke laut ketika melihat polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara mendatangi sampan mereka di perairan kawasan Sei, Kepayang Timur, Asahan. Sempat berenang menjauhi kapal, pelaku tersebut akhirnya ditangkap. Dalam penangkapan, polisi menemukan barang bukti 10 kg sabu yang disembunyikan di bagian bawah sampan. Coba, itu. Oke, nggak ada lagi bro, coba lihat lagi. Barang bukti sabu 10 kg di dalam sampan yang ditumpangi kedua pelaku pun disita polisi. Kedua pelaku merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. Polisi bilang sepanjang 2025 terdapat 414 kasus narkoba diungkap dengan total 548 tersangka yang terjadi di kawasan Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Total sabu yang disita sebanyak 248 kg. Selalu sip to sip mengambil transaksinya. Sip to sip adalah dari kapal ke kapal, itu di perairan Malaysia, perbatasan setidaknya, kemudian dibawa dengan kapal Indonesia ke perairan Asahan. Nah, di Asahan inilah yang banyak dipecah. Ada yang masuk ke Tanjung Balai, ada yang masuk ke Asahan itu sendiri, dan ada yang masuk ke Batubara, bahkan ada yang masuk ke Labuan Batu. Modusnya seperti itu. Terpergok oleh pemilik motor, aksi pencurian sepeda motor di Sukarame, Bandar Lampung berhasil digagalkan 2 perempuan. Dari CCTV terlihat pelaku berusaha mengambil motor yang terparkir di sebuah ruko di Bandar Lampung. Mengetahui motornya hendak dibawa kabur pelaku, 2 perempuan ini berusaha mempertahankan motornya. Tarik-menarik pun terjadi, hingga akhirnya pelaku dan motor terjatuh. Pelaku yang panik kemudian melarikan diri. Kasus percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi. Informasi usai jeda saudara, warga Iran mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka merayakan gencatan senjata Iran-Israel di ibu kota Teheran. Delapan 18 WNI yang sempat gagal diterbangkan ke tanah air dijadwalkan tiba sore nanti bersama dengan pemulangan WNI gelombang kedua dari Iran.